Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Tamiwati Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan tambak udang Faname di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sampai tambak udang Faname ini harus wajib AMDAL dan apa saja persyaratannya. Mari kita bahas dalam pembahasan berikut. Pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian tujuan, lalu besaran proyek, lalu lokasi proyek, diagram alir, dan penjelasan diagram alir. Latar belakang dalam pembangunan tambak udang ini diantaranya yaitu mulai dari perikanan budidaya ini diprediksi akan menjadi komoditas strategis bagi masyarakat global karena terdapat fenomena overfishing atau di mana nelayan itu berlebihan dalam menangkap ikan. Oleh sebab itu, agar peristiwa ini tidak terjadi, maka diperlukan budidaya dalam mengembangkan hasil laut ya. Di sini diantaranya bisa terdapat ikan, kemudian kerang-kerangan, dan juga udang itu sendiri. Nah, salah satu yang menjadi primadona dalam perikanan budidaya ini adalah udang. Karena memang dalam mangsa pasar ini, udang ini menjadi suatu hal yang disukai. Dan juga jenisnya banyak udang ini. Di antaranya udang gala, udang faname, dan juga udang windu. Nah, untuk udang faname ini juga salah satu udang yang paling diminati dalam pasar. Karena memang ukurannya yang tidak terlalu besar dan cukup diminati dalam dunia seafood. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ternyata udang itu menyumbang devisa non-migas sebanyak 1,8% dan juga menyediakan lapangan kerja bagi 1,7 juta orang, di mana lapangan kerja dalam tambak ini bisa tenaga untuk pemanenan, atau bahkan untuk pengembangan, penaburan bibit, seperti itu. Kemudian tenaga ahli yang biasanya dipasangkan di lab, biasanya untuk menganalisa kadar yang terkandung dalam air tambak itu sendiri. Yang ini nantinya proses ini sangat penting dalam air tambak tersebut. Kemudian selain itu dipengaruhi potensi lahan yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang sangat luas, di mana memiliki panjang pantai sekitar 81.000 km persegi, di mana 913.000 hektar itu bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertambakan. Namun pada tahun 2003 pemanfaatan ini masih sedikit, di mana 480.000 hektarnya itu baru dimanfaatkan, sedangkan selebihnya belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu, Indonesia ini menjadi negara yang berpotensi untuk menjadi menjalankan budidaya perikanan ini secara baik. Namun, produksi perikanan budidaya ini juga menghasilkan dampak yang cukup negatif jika tidak ditangani dengan baik, yaitu beban limbah. Beban limbah ini bisa berasal dari residu atau lempung yang ada dalam tambak itu, atau air tambaknya itu sendiri, di mana air tambaknya itu mengandung senyawa yang beracun bagi lingkungan maupun makhluk hidup, di mana senyawa beracun tersebut bisa berupa nitrit, amonia, nitrat, atau fosfat yang sangat merugikan bagi lingkungan sekitar. Untuk makhluk hidup sendiri, efeknya bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendeknya biasanya bisa menyebabkan ruam atau gatal-gatal di kulit.
juga dapat menginfeksi selaput lendir seperti mulut, hidung, dan bagian-bagian yang sensitif lain. Untuk jangka panjangnya sendiri bisa menyebabkan penyakit degeneratif yang itu sangat berbahaya bagi makhluk hidup itu sendiri, khususnya manusia. Oleh sebab itu, di balik pembangunannya yang harus dioptimalkan juga harus diimbangi dengan sistem IPAL yang baik untuk penanganan limbah tambak tersebut. Kemudian tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu merancang pembangunan tambak yang memberikan peningkatan devisa terhadap negara. Seperti yang kita tahu tadi, sudah dibahas di awal bahwa tambak ini memang merupakan salah satu penyumbang devisa non-migas yang cukup besar bagi negara. Kemudian tujuan yang kedua yaitu merancang pembangunan tambak tanpa merusak alam sekitar. Seperti yang kita tahu bahwa memang meskipun produksinya itu besar dan menguntungkan, namun di balik itu semua menghasilkan limbah yang beracun, dan itu sangat merugikan bagi lingkungan sekitar. Kemudian besaran proyek. Ini merupakan penyebab mengapa suatu tambak ini bisa dikenai AMDAL. Nah, syaratnya itu berdasarkan keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan nomor 28 tahun 2004 tentang pedoman umum budidaya udang di tambak menyatakan bahwa tambak udang dengan luas lebih dari 50 hektar wajib melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, sedangkan pada kegiatan ini akan dibangun tambak sebesar 60 hektar yang berada di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Mengapa saya memilih lokasi ini? Karena memang Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang memiliki garis pantai yang panjang, dan memang perikanan budidaya ini merupakan salah satu keunggulan dari Gresik sendiri. Itu bisa berupa ikan bandeng, atau ikan nila, atau juga udang itu sendiri. Makanya saya berpikiran untuk mengambil lokasi ini. Kemudian di Kabupaten Gresik sendiri ini memiliki luas wilayah sebesar 9.483,23 hektar yang terdiri dari 13, maksud saya Kecamatan Ujung Pangkah, itu terdiri dari 13 desa. Nah, untuk jenis penggunaan tanah di Kecamatan Ujung Pangkah ini meliputi tanah sawah, kemudian tanah tambak, tanah kering, pekarangan, dan lain-lain, di mana tanah tambak ini cukup besar, cukup luas, yaitu sekitar 3.964,46 hektar. Data ini saya dapatkan dari Dinas DPM dan PTPS Kabupaten Gresik tahun 2017. Kemudian diagram alir mengenai kegiatan ini. Pada tahap prakonstruksi ini terdapat 3 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu sosialisasi kegiatan, pengukuran lokasi, dan pembebasan lahan. Yang pertama yaitu sosialisasi kegiatan, di mana ini pengenalan proyek ini terhadap masyarakat sekitar. Nah, hal ini dapat menyebabkan aktivitas di tempat pelelangan ikan. Kan biasanya tambak ini dekat ya dengan pantai. Nah, di mana pantai ini juga terdapat tempat pelelangan ikan secara langsung dari nelayan kepada masyarakat. Nah, ketika sosialisasi ini diadakan, berpotensi untuk mengganggu aktivitas yang ada di tempat pelelangan ikan tersebut. Nah, jika aktivitas di tempat pelelangan ikan itu terganggu, maka pendapatan nelayan itu akan berkurang. Kemudian pengukuran lokasi ini juga sangat penting, karena kan tadi kita mau
membuat areal tambak sebesar 60 hektar. Itu harus diukur juga. Nah, ketika pengukuran lokasi ini dilaksanakan, kan otomatis masyarakat juga akan mengetahui rencana proyek. Di balik pengetahuan masyarakat ini mengenai proyek itu dari sosialisasi kegiatan ini, kan kalau pengukuran lokasi itu sudah terlihat begitu. Jadi memang proyek ini akan segera dilaksanakan. Nah, dampak dari hal tersebut itu meningkatkan nilai tanah. Ini cukup mengganjal bagi pemegang proyek, karena memang sebelumnya misalkan nilai jual tanahnya itu tidak terlalu mahal, namun karena masyarakat sudah mengetahui proyek ini, makanya tanah di situ menjadi mahal, atau mungkin ada makelar-makelar tanah yang memang sengaja lebih memahalkan untuk tanah ini. Kemudian muncul bangunan komersial baru di sekitar lokasi. Ini karena memang karena tambaknya cukup besar, maka nanti kan pasti akan ramai. Makanya masyarakat tersebut mulai membangun bangunan-bangunan komersial baru. Nah, ini juga mungkin akan sedikit mengganggu ketika nanti proses konstruksi itu sudah dilakukan. Atau juga cukup merusak lingkungan ya, karena memang takutnya nanti ada pemukiman baru, atau mungkin warung kopi dan sebagainya. Itu kan limbah yang dihasilkan itu kan nanti dibuang ke lingkungan. Nah, itu takutnya juga berpengaruh nanti ke lingkungan sekitar. Kemudian pada pengukuran lokasi ini juga aktivitas warga di sekitar lokasi terganggu. Seperti tadi, mungkin nelayan yang sedang melaut atau nelayan sedang menjual ikan di tempat pelelangan itu juga akan terganggu karena pengukuran lokasi ini. Kemudian yang terakhir adalah pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini akan menyebabkan keresahan masyarakat. Kenapa? Karena potensi terganggunya wilayah bangunan milik penduduk. Misal penduduk memiliki toko atau memiliki rumah di situ, mungkin yang awalnya arealnya agak luas, mungkin agak sempit karena adanya proyek ini. Kemudian pada aspek kesehatan, nah prakonstruksi ini yang paling signifikan dampaknya yaitu terganggu akibat kebisingan, jadi polusi suara. Mungkin pada saat pengukuran lokasi itu menggunakan alat apa yang memang menyebabkan suara, yaitu menyebabkan polusi suara juga bagi masyarakat. Atau juga pada saat pembebasan lahan, mungkin pada saat itu lahannya masih banyak rumput atau apa, itu kan butuh alat tertentu ya untuk membersihkan. Nah, itu menyebabkan banyak debu, itu juga akan mengganggu sistem pernafasan juga. Dan menyebabkan iritasi pada selaput lendir seperti mata, hidung, mulut, begitu. Kemudian untuk aspek lingkungan sendiri, itu pada saat pengukuran lokasi itu kan kita juga meratakan tanah tersebut ya, atau juga menggali. Nah, itu ditakutkan ada sumber air tanah baru. Nah, ketika sumber air tanah baru dan tidak digunakan dengan bijak, ditakutkan atau dikhawatirkan akan dieksploitasi airnya. Jadi penggunaan secara berlebihan atau potensi pencemaran air tanah karena di situ sumber airnya tidak ditutup dengan baik, takutnya nanti tercemar. Itu juga dampak yang cukup parah. Kemudian pada tahap pembukaan lahan ini itu perubahan bentang lahan dan pembabatan hutan mangrove. Nah, untuk perubahan bentang lahan itu maksudnya kan ini nanti tambak itu dibuat kolam-kolam ya. Itu pastilah terdapat perbedaan tinggi tanah antara lokasi dengan kawasan sekitarnya. Kalau misalnya tanahnya itu awalnya tinggi, nah karena dibuat kolam jadinya beda, atau yang sekitarnya kolam itu beda dengan sekitarnya itu ya.
nanti akan menyebabkan erosi juga. Ketika hujan turun itu berpotensi erosi. Kemudian gangguan siklus air karena memang resapan airnya itu berkurang karena dibuat kolam-kolam itu tadi, ya pasti siklus airnya agak terganggu. Jadi mungkin beberapa tahun setelah pembangunan tambak ini, air di sekitar situ agak berkurang karena memang air hujan yang turun itu tidak terserap secara optimal. Kemudian ada juga pembabatan hutan mangrove ya. Kita tahu di daerah pantai itu kan banyak hutan mangrove, di mana mangrove ini berfungsi sebagai pencegah abrasi, yaitu pengikisan tanah akibat gelombang laut. Nah, ketika hutan mangrove ini dibabat, ya otomatis abrasi itu akan cepat terjadi. Kenapa kok sampai hutan mangrove ini dibabat ya? Karena memang tadi kan cukup besar ya 60 hektar itu. Nah, kalau ternyata di situ ada kawasan hutan mangrove, ya mau tidak mau kan harus dibabat. Nah, itu juga sangat dampak lingkungannya sangat besar di situ. Kemudian pada tahap konstruksi ini juga sudah mulai membangun, tampaknya itu di sini pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya ada tiga tahap yang harus dilakukan, yaitu mobilisasi pekerja, mobilisasi alat dan bahan bangunan, dan pembangunan kolam dan fasilitas pendukung. Jadi ketika tambak itu sudah mulai dibangun, kan pekerja di situ sudah mulai ke situ ya untuk mengerjakan proyek tersebut. Karena memang tambak ini luasnya cukup besar, maka pekerja yang dilibatkan pasti juga besar. Nah, pekerja itu kan pasti keluar masuk lokasi proyek itu kan, itu akan memunculkan keresahan masyarakat. Di antaranya ditakutkan konflik internal dengan warga, karena memang orangnya cukup banyak dan warga sekitar juga pasti banyak. Takutnya kalau ada suatu hal yang memang agak bentrok dengan warga, terjadi konflik ini. Tapi warga ini juga memiliki diuntungkan ya. Ada dampak positifnya juga, di mana penyerapan tenaga kerja setempat. Jadi warga bisa dilibatkan dalam proyek ini. Kemudian mobilisasi alat dan bahan bangunan. Ini juga menyebabkan keresahan masyarakat. Kenapa? Karena kan kebanyakan alat dan bahan bangunan ini besar-besar. Apalagi alatnya. Biasanya ada bego atau apa itu untuk mengeruk tanahnya. Itu kan pasti besar-besar alatnya. Terus truk untuk mengangkut bahan, untuk semen atau pasir atau apa, itu kan, nah, keluar masuk area itu kan juga akan mengganggu aktivitas warga. Ditakutkan tambak ini cukup dekat dengan lokasi warga. Nah, itu juga akan mengganggu aktivitas warga tersebut. Kemudian juga nanti menyebabkan jalan rusak, yaitu terus tanahnya itu tidak rata. Kalau hujan kan itu parah ya, itu kalau misal tanah yang tidak rata terus kena air hujan. Kemudian setelah itu pembangunan kolam dan fasilitas pendukung. Nah, ini sudah mulai membangun, itu juga akan mengganggu masyarakat juga. Ya, karena itu tadi, seperti tadi, mungkin aktivitas di warga di sekitar itu terganggu karena memang ada mobilisasi alat dan bahan dan juga pekerja itu tadi. Kemudian pada aspek kesehatan, ini sama seperti tahap prakonstruksi tadi, itu nanti ada polusi suara, kemudian muncul gangguan pernafasan, dan muncul iritasi pada selaput lendir. Itu karena memang pasti bising sekali kan untuk membangun suatu proyek yang besar ya. Itu pasti sangat mengganggu juga untuk masyarakat sekitar. Kemudian pada aspek lingkungan, nah ini karena pekerja itu kan tidak mungkin orang sekitar situ semua. Pasti ada orang luar juga. Nah, mau tidak mau, akhirnya pekerja ini membangun perumahan sendiri, perumahan sementara.
Nah, itu biasanya kumuh ya, karena memang tidak diperuntukkan untuk apa tinggal tetap gitu, maka itu kayak seadanya begitu. Nah, itu akan memunculkan lingkungan yang kumuh di sekitar situ. Kemudian perubahan struktur tanah akibat beban berat alat itu, karena alatnya kan tadi besar-besar, yaitu ketika tanahnya rapuh itu akan mudah untuk tidak rata, dan itu sangat mengganggu ketika nanti hujan turun. Apalagi tambah ini kan areal tanah lempung ya, itu pasti sangat mudah untuk terkena beban, mudah ditimpa. Makanya itu akan sangat mengganggu. Kemudian saat pembangunan kolam dan fasilitas pendukung ini, potensi erosi tanah, gangguan siklus air, gangguan ekosistem mangrove itu juga akan sangat berpengaruh. Kemudian selain pembabatan hutan mangrove tadi yang menyebabkan abrasi, itu akan mengganggu biodiversitas alami di situ. Ketika karena memang mangrove ini biasanya tempat tinggal untuk burung-burung yang mulai langka. Nah, ketika ekosistem ini terganggu, otomatis burung-burung tersebut juga akan kehilangan tempat tinggalnya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap flora dan juga fauna yang ada dalam hutan mangrove tersebut. Kemudian tahap operasi. Nah, ini ketika sudah dibangun akan dioperasikan tambak itu tadi. Nah, pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya, konflik dengan warga itu juga pasti tidak terhindarkan karena memang ini kan tambahnya cukup besar, pekerjaannya juga akan besar, maka konflik dengan warga itu juga tidak bisa dihindari juga karena memang mungkin ada beberapa hal yang memang tidak sejalan dengan warga itu. Kemudian penyerapan tenaga kerja juga itu otomatis biasanya dilibatkan warga itu, cuma mungkin tidak semua warga akan dilibatkan. Kemudian pada saat pembibitan udang, nah ini sudah mulai pengoperasian pembibitan udang, itu dampaknya positif karena menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, baik itu bisa sementara atau cukup lama. Kemudian setelah pembibitan kan perawatan. Nah, itu nanti setelah biasanya kalau udang itu 1 tahun itu panen sebanyak 3-4 kali. Gitu. Jadi itu kan karena memang arealnya besar, pasti produksi udangnya juga besar karena memang biasanya pada tebar udang dalam satu kolam itu juga banyak. Otomatis nanti kalau misal panennya sukses, pemeliharannya bagus, itu nanti produksinya juga akan besar. Nah, ketika sesuai prinsip ekonomi, ketika suatu barang itu banyak di pasaran, maka memang menyebabkan harganya turun karena memang mungkin barangnya banyak, terus orang juga akan terlampau tercukupi, maka itu berpengaruh terhadap harga. Nah, karena udangnya banyak, maka harga udang di pasaran itu juga akan turun. Nah, itu juga mungkin akan merugikan bagi pihak pengelola tambak itu. Kemudian setelah panen, tambaknya kan harus dipelihara, mungkin dikuras atau apa. Tuh, akhirnya diganti. Terus akan dilakukan pembibitan ulang. Itu itu cukup mengganggu aktivitas nelayan juga ya, karena memang ada alat apa atau mungkin banyak pekerja yang dilibatkan kembali, itu juga nelayan di sekitar itu akan terganggu. Ketika nelayan itu terganggu aktivitasnya, maka pendapatan nelayan juga akan berkurang. Pada aspek kesehatan, nah ini yang paling parah dampaknya itu ketika tahap panen dan pemeliharaan kawasan tambak. Seperti yang kita tahu bahwa uh, udang itu kan memakan pakan buatan. Nah, pakan itu biasanya berupa pelet, di mana pelet itu mengandung senyawa-senyawa yang
memang menutrisi untuk udang, tapi kan, ketika udang itu sudah memproses, nutrisi tersebut dalam tubuhnya kan dia akan mengeluarkan feses, di mana feses itu mengandung beberapa senyawa yang, beracun bagi lingkungan. Nah, biasanya feses udang itu mengandung, nitrat, nitrit, amonia, fosfat. Nah, feses udang itu kan tidak selamanya mengendap di dasar tambak ya, biasanya juga terlarut di air tambaknya. Nah, ketika air tambak tadi itu dikuras, otomatis kan senyawa-senyawa beracun tadi juga eee, akan ikut keluar begitu. Makanya kalau misal air tambak yang cukup besar dan proses ini dilakukan itu harus memiliki sistem IPAL yang baik karena, bagaimanapun, limbah-limbah tersebut itu bisa dibuang ke lingkungan tapi harus melalui proses dulu, tuh diproses di IPAL atau instalasi pengelolaan lingkungan. Jadi mungkin, nanti zat-zat beracunnya itu dinetralisir dengan apa, jadi ketika dibuang ke lingkungan itu, tidak berbahaya, gitu. Itu yang dampak yang paling penting pada, eee, usaha tambak ini. Terus kalau untuk lingkungan kan kalau misalnya langsung dibuang itu, beracun, tuh. Nah, atau mungkin nanti kalau misal dibuang ke sungai atau langsung ke laut itu kan nanti menyebabkan pencemaran air, atau nanti kalau kena tanah jadi pencemaran tanah. Nah, kalau misal dibuang langsung ke laut, nah nanti lautnya, eee, airnya tuh beracun atau sungainya beracun. Nah itu, ikan atau hewan-hewan yang ada di dalam itu akan menyerap si racun tadi. Kemudian hewan-hewan tadi kita konsumsi, nah itu dampak secara tidak langsung terhadap manusia. Kalau dampak secara langsung mungkin, ketika kita tersentuh senyawa-senyawa beracun tadi mungkin akan gatal atau infeksi atau apa, itu dampak langsungnya. Kalau dampak tidak langsung mungkin ketika kita mengkonsumsi, ikan yang sudah terkontaminasi dari limbah itu tadi, itu juga, berpengaruh terhadap kesehatan kita ya mungkin, eee, dampaknya tidak secara langsung, namun itu akan menyebabkan penyakit yang cukup parah, penyakit degeneratif seperti tumor, kanker, itu bisa disebabkan dari hal tersebut. Ini seperti yang saya jelaskan tadi aspek lingkungan, zat beracun dalam air tambak itu nanti akan, mencemari lingkungan sekitar. Kemudian penjelasan diagram alir. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya karena, eee, pada tahap prakonstruksi itu yang paling parah dampaknya, yaitu pendapatan nelayan menurun. Karena memang mungkin, di situ produksi udang banyak, jadi mungkin orang tidak terlalu makan ikan, atau aktivitas nelayan tuh terganggu karena memang, eee, aktivitas tambak yang cukup padat. Kemudian harga tanah meningkat. Terus polusi udara, polusi suara, eksploitasi air, erosi tanah. Untuk tahap konstruksi juga sama, polusi udara, polusi suara, erosi tanah, gangguan ekosistem mangrove, tuh. Dan tahap operasi yang paling parah yaitu tadi potensi limbah beracun yang, sangat berdampak untuk, lingkungan, seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.